Pemirsa, banjir yang masih melanda wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membuat sejumlah titik terisolir dan sulit diakses oleh kendaraan. Akibatnya warga yang terjebak banjir kesulitan mendapatkan bantuan, baik logistik maupun medis. Wilayah Bulu-Bulu, Kelurahan Androng Apaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir terparah di Kabupaten Pangkep. Banjir disebabkan kenaikan debit air sungai usai diguyur hujan deras terus-menerus. Ketinggian banjir membuat akses jalan terputus dan melumpuhkan aktivitas warga. Petugas kepolisian dari Polres Pangkep bersama instansi terkait pun mendatangi lokasi untuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak. Petugas menembus banjir menggunakan motor dan perahu karet akibat akses jalan yang masih terisolir oleh banjir. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan logistik berupa makanan dan kebutuhan pokok serta bantuan medis. Pesan kepada warga lebih berhati-hati ya, karena memang cuaca saat ini memang tidak mendukung ya, jadi harus selalu waspada dan ya kalau tidak perlu kemana-mana, tidak ada urusan yang penting sekali ya tetap saja di rumah. Hingga kini ribuan warga di 9 kampung di Kelurahan Androng Apaka, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tak dapat beraktivitas akibat terdampak banjir yang melumpuhkan wilayah ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mencapai 160.000 dengan pergerakan pesawat mencapai 1.100 pesawat. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pengguna moda transportasi udara ini kebanyakan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur menggunakan moda transportasi udara. Pulang kampung? Mau pulang kampung. Kenapa memilihnya? Karena harga tiket turun hari ini. Oh, pulang kampungnya kemana? Ke Balikpapan. Sementara menurut pengelola bandara, jumlah pergerakan penumpang hari ini mencapai 159.000 orang. Dan untuk pergerakan pesawat berjumlah 1.071 penerbangan hari ini. Melihat data perkiraan di hari ini, memang hari ini terjadi sedikit penurunan. Menurut data yang kami terima ada sekitar 159.000 penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk penerbangannya sekitar 1.073 penerbangan. Dibandingkan kemarin di Sabtu dan Minggu itu memang terjadi peak season ya, yaitu sekitar 190.000 penumpang
yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian saat akan check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari menjelang perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai padat. Petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan. Meski rekayasa lalu lintas baru akan diberlakukan pada Selasa besok. Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Terdapat antrian kendaraan hingga beberapa kilometer dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan. Di antaranya di Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga sejumlah titik lokasi wisata. Saat ini masih normal, masih naik maupun turun, masih pengaturan manual. Dan saat ini belum ada rencana pelaksanaan one way, hanya pengaturan dulu. Meski arus lalu lintas mulai padat, namun belum ada rekayasa lalu lintas baik melalui skema ganjil genap maupun one way atau satu arah. Dari Bogor menuju Jakarta maupun sebaliknya. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Jika arus lalu lintas mulai padat, maka sistem one way akan diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara dari Probolinggo, tol Probowangi yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi sudah bisa digunakan. Meski belum selesai total, namun tol ini diharapkan bisa membantu memecah kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau perkembangan tol Probowangi segmen 1, tepatnya di eksit tol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tol ini sudah bisa digunakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Terpantau sejak diresmikan, tol Probowangi segmen 1 sudah dilewati sekitar 3.000 kendaraan yang melintas. Tol Probowangi segmen 1 ini diuji coba dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore dan hanya satu jalur. Untuk arus mudik pada tanggal 21 hingga 27 Desember 2024, tol dibuka untuk pengendara yang menuju Bali. Sementara pada arus balik tanggal 28 hingga tanggal 5 Januari 2025, hanya pengguna dari arah Bali yang bisa melewati tol ini. Pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya, 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety kita ya operasikan setengah hari gitu ya, sampai jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore, dan hanya bisa beroperasi separuh lajur. Warga yang melewati tol ini pun mengaku cukup puas. Mereka bisa menghemat waktu dalam berkendara menuju lokasi-lokasi favorit wisata seperti Banyuwangi dan Bali. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai Banten, dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo. Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Siap. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Saat ini pembangunan tol Probowangi bagian 1 masih dalam pembangunan, namun 84% telah rampung. Sementara untuk ruas Probolinggo Besuki rencananya akan selesai pada Juli 2025 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakahni, Lampung. Sejak pagi hingga sore, antrean kendaraan terus memadati di kantong parkir dermaga pelabuhan. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan mengantri di kantung parkir dermaga untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang kapal ini umumnya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, memanfaatkan libur Nataru ke kampung halaman.
Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lah. Berdasarkan data pihak ASDP, hari ini tercatat 2.929 unit mobil pribadi yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ditambah dengan bus angkutan penumpang dan truk sehingga jumlah total kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai 5.986 unit. Saya dari Lampung Pak, dari Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Saya dari Banten, ya, di Rangkas Bitung. Mau ke Banten? Iya, mau ke Banten. Kemarin hari Sabtu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan sekaligus kunjungan ke keluarga. Untuk mengantisipasi antrian akibat lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. 16 September silam mereka melahirkan bayi yang diberi nama Al-Hafiz, namun mereka menduga kuat bahwa bayi yang berakhir dimakamkan adalah bukan bayi kandung mereka sendiri. Anda meyakini betul bahwa itu bukan bayi Anda? Bukan. Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Sudah kami siapkan, tapi belum diambil. AP Plus, malam ini pukul 8 di iNews. Oh, it's beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Bus pembawa rombongan siswa SMP IT Darul Quran Mulia Bogor alami kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Bus tersebut menabrak truk tronton hingga terguling dan menutup ruas jalan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Ruas jalan arah Malang-Surabaya tertutup oleh muatan truk tronton yang terguling. Di lokasi, selamat sore Saif. Pasca peristiwa kecelakaan, apa yang dilakukan oleh petugas saat ini di lokasi? Iya Kevin, saat ini petugas dari Satlantas Polres Malang sedang mengurai kemacetan yang terjadi pada beberapa saat lalu pada saat proses evakuasi bis Tirto Agung ini. Saat ini kita lihat para petugas masih terus melakukan jalan. Petugas masih melakukan agar bisa dilewati lagi di KM 77 100 Tol Pandaan Malang ini. Kita bisa lihat para petugas dari Satlantas Polres Malang masih terus melakukan penguraian kendaraan. Kevin. Baik, untuk situasi atau lalu lintas di sana nampaknya kalau di visual saat ini masih mengalami ketersendatan atau seperti apa, Saif, di sana? Untuk saat ini di ruas sebelah yang arah menuju Surabaya itu terpantau sudah lancar. Sementara yang ruas sebaliknya dari Surabaya menuju Malang itu masih terlihat kemacetan karena memang baru saja terjadi evakuasi bis Tirto Agung ini, Kevin. Baik, Saif, mungkin bisa Anda tegaskan kembali atau Anda ceritakan kembali terkait dengan apa muatan yang dibawa oleh truk yang diketahui ini mundur dari tanjakan di sana? Ya, Kevin, bisa saya laporkan kembali. Memang bis dari Bogor menuju Malang ini memang sedang berada di pinggir jalan. Kemudian tiba-tiba ada truk bermuatan pakan ternak. Itu tidak kuat menanjak dan berhenti di bahu jalan. Truk itu kemudian dihentikan oleh sopir dan diganjal bagian belakangnya, namun ternyata ganjalannya ini tidak sempurna. Sehingga tidak kuat, akhirnya truk yang tidak kuat menanjak ini
mundur tak terkendali. Saat mundur itu, sopir truk berusaha untuk mengevakuasi dengan menghandle truknya. Namun sudah terlambat karena ada bis dari belakang di bus Tirto Agung yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga benturan atau tabrakan tidak bisa terelakkan. Sementara untuk korban update terakhir, yaitu ada 50 korban dan 4 korban meninggal dunia. Oke, update terakhir ada 50 korban yang terdampak dan juga ada 4 korban tewas. Begitu ya? Ya, Kevin. Baik, Saif, kalau dilihat dari visual Anda, ini merupakan bis yang terdampak dari adanya truk yang mundur begitu ya. Apakah memang dari petugas di sana masih melakukan proses pencarian dari para pelajar yang merupakan penumpang ini atau seperti apa, Saif? Untuk korban-korban sendiri seluruhnya sudah dievakuasi di rumah sakit. Kalau untuk korban luka itu dievakuasi seluruhnya di rumah sakit Lawang Medika. Sementara untuk korban meninggal dunia itu dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Kevin. Baik, kalau dilihat dari situasi pada saat ini, Saif, apakah memang petugas kepolisian memasang atau membatasi akses masyarakat karena dilihat nampaknya ramai sekali di sana, ada dari petugas kepolisian dan juga mungkin masyarakat atau pengendara sekitar yang melihat di lokasi saat ini, Saif? Ya, untuk petugas kepolisian dari tadi memang sudah melakukan proses penguraian kemacetan sesaat setelah proses evakuasi bus dilakukan. Sementara untuk warga sendiri oleh petugas memang tidak boleh masuk terlalu dalam ataupun melihat terlalu dalam di lokasi kejadian di tol Pandaan KM 7700 ini. Kevin. Baik, Saif, dari informasi yang bisa Anda dapatkan di sana, apakah dari ke-50 korban dan juga 4 meninggal dunia ini sudah berhasil dilakukan identifikasi? Untuk saat ini kami belum mendapatkan data dari identitas maupun berapa banyak penumpang pasti yang ada di dalam bus Tirto Agung ini sendiri. Namun memang bus Tirto Agung ini sendiri adalah rombongan dari SMP Islam Terpadu di daerah Gunung Putri, Bogor. Dan pihak kepolisian sendiri sudah berkomunikasi dengan Polres Bogor untuk mengkonfirmasi lokasi SMP yang ada di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kevin. Baik, Saif, kami akan terus memantau dan mengupdate informasi dari Anda. Tetap jaga kesehatan di sana dan keselamatan. Saif, terima kasih, jurnalis iNews TV di Malang, Jawa Timur. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 2 hari menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Senen Jakarta Pusat kembali berdatangan untuk melakukan keberangkatan lebih awal menghindari kepadatan penumpang. Keberangkatan pada masa periode Nataru 2024-2025 untuk hari ini sebanyak 23.800 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada beberapa titik lokasi tujuan yang menjadi lokasi favorit, salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru memilih keberangkatan lebih awal mengingat kepadatan diprediksi akan terjadi pada 24 hingga 25 Desember 2024 sehingga para penumpang mengantisipasi untuk menghindari kepadatan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan terkini kepadatan libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kemudian ada Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Baik, kami akan ke Iskandar terlebih dahulu. Bagaimana pantauan arus mudik Natal di sana, seperti apa? Silakan.
Pemirsa, dapat saya informasikan hingga sore hari ini ribuan pengguna jasa pelabuhan Merak Banten masih terus memenuhi kantung-kantung parkir dan semuanya telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bakauheni Lampung. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama Korlantas Polri dan SCP Indonesia Ferry melakukan evaluasi terkait angkutan libur Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Hal ini diketahui bersama sesuai surat keputusan bersama yang diterapkan bahwasanya kendaraan kelas 7, 8, dan 9 akan dialihkan sesuai kondisi lalu lintas, yakni di dermaga, maksudnya di pelabuhan BBJ dan Ciwandan. Dan untuk sementara untuk puncak arus angkutan Natal tahun 2024 ini tadinya diprediksi akan terjadi pada hari ini, namun pihak terkait mengatakan bahwasanya puncaknya akan terjadi pada esok hari, ya ini pada hari Selasa besok. Demikian, Kevin. Baik, untuk total pastinya ada berapa kendaraan yang telah melintas di Pelabuhan Merak, Iskandar? Gimana? Bisa diulang, Kim? Untuk jumlah kendaraan yang telah melakukan penyeberangan di sana ada berapa? Ya, untuk ada sekitar 140.000 kendaraan roda 4 dan pejalan kaki ada sekitar 16.000 pejalan kaki. Nah, hal ini memang menurut pihak SDP sendiri ada tren penurunan ya dari tahun sebelumnya, Kevin. Oke, baik. Terima kasih Iskandar Nasution, kita akan pantau kembali nanti dan kita akan melanjutkan ke stasiun Pasar Senen. Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Silakan dengan laporan Anda, Indra. Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan 2 hari menjelang Natal dan disusul dengan Tahun Baru 2025 yang mana biasanya dilakukan masyarakat khususnya di Jakarta melakukan kegiatan bermudik begitu di momen Nataru kali ini yang untuk menemui sanak saudara maupun juga berlibur di luar Jakarta, Kevin. Dan pantauan kami Kevin dan juga pemirsa hingga sore hari ini Anda bisa lihat update terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat yang mana kondisi terkini sudah termasuk mulai longgar ya begitu dikarenakan ribuan masyarakat sudah melakukan keberangkatan menuju kota tujuan di luar Jawa di pada sore hari tadi. Dan kalau kita dapat informasikan jam keberangkatan terdekat jatuh pada pukul 19.20 kereta Majapahit jurusan Malang dan juga 20.55 Singosari jurusan Blitar dan 22.00 jurusan Mataram, Solo, dan Balapan. Dan memang saat ini sudah mulai berangsur kembali meramai begitu karena mengingat jam pukul 19.00 akan melakukan keberangkatan dari Daup 1 Jakarta Pasar Senen. Dan kalau kita jumlahkan Kevin dan juga pemirsa bahwasanya Daup 1 Jakarta khususnya Pasar Senen dan Gambir pada hari ini memberangkatkan sebanyak 23.800 penumpang menuju kota tujuan di Pulau Jawa. Dan kalau kita bisa bicarakan juga terkait data dari dijualnya 4 Desember kemarin untuk diperuntukkan 18 hari di momen Nataru pada pukul maksud kami di tanggal 19 hingga 5 Januari 2025 sebanyak total sudah terjual, kalau kita bisa ceritakan bahwasanya sudah terjual 415.000 tiket sudah terjual dari ketersediaan akumulasi sebanyak 743.904 tiket. Yang mana ini sudah tinggal 200 atau 300 tiket lagi mengingat antusias masyarakat ingin melakukan kegiatan bermudik begitu di momen Nataru pada tahun kali ini. Dan kalau kita bisa bicarakan juga, kita bisa sampaikan Kevin dan juga pemirsa bahwasanya masyarakat ini lebih berangkat lebih awal dikarenakan untuk menghindari esok hari, tepat di tanggal 24 Desember hingga 25 Desember 2004, ini menjadi puncak perjalanan mudik di momen Nataru pada ini menggunakan moda transportasi kereta api, Kevin. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak melakukan berpergian, bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan,
yang menggunakan kereta api dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan juga Anda tidak bisa membawa barang secara berlebihan untuk kenyamanan bersama selama proses perjalanan berlangsung. Kembali ke Anda, Kevin. Baik, para penumpang berangkat lebih awal untuk bisa mengantisipasi kepadatan di Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan Indra Setiabudi dari Stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat sore teman-teman, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, saat ini kita juga akan saksikan pantauan arus lalu lintas di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari beberapa titik, yang pertama di sisi kiri atas, pantauan arus lalu lintas dari Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa dilihat pemirsa bahwa kendaraan dari titik JPO Telkom Jakarta Selatan terpantau masih ramai lancar. Belum adanya kepadatan yang terjadi. Kemudian dari sisi kanan atas, ada kilometer 57 dari rest area Karawang Barat di Jawa Barat juga terpantau masih ramai lancar. Kemudian di sisi kiri bawah, pos polisi Cileunyi Bandung juga terpantau masih ramai lancar. Dan terakhir dari simpang 4 Palur Jawa Tengah kanan bawah terpantau ramai lancar. Pemirsa, kita akan juga simak pantauan dari rekan Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di rest area kilometer 19 Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Irfan, bagaimana arus lalu lintas di sana pada saat ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. 2 hari menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 19 ini dari pantauan kami dari siang hingga saat ini, kami melihat ini belum terlihat adanya kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk di kilometer 19 ini nantinya pengendara ini akan mengarah ke 2 arah, di mana arah yang pertama ini mengarah ke arah gerbang tol Kalihurip, di mana ini dengan tujuan ke Bandung, kemudian Garut, dan juga Tasik, Jawa Barat. Dan ini arah kedua ini ada yang melanjutkan ke gerbang tol Cikampek Utama, di mana dengan tujuan ke Cirebon, kemudian Palimanan, Semarang, serta Surabaya, Jawa Timur. Dan meski nantinya jika adanya kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini, dan tentunya pihak Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow. Kevin. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari KM 19 Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Irfan. Terima kasih Anda masih di AINews Sore pemirsa. Kita akan kembali perbarui informasi mengenai bus pembawa rombongan siswa SMP IT Darul Quran Mulia Bogor yang alami kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Bis tersebut menabrak truk tronton hingga terguling dan menutup ruas jalan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Ruas jalan arah Malang Surabaya tertutup oleh muatan truk tronton yang terguling. Dan pemirsa, kita akan kembali menyapa rekan kami Saif Hajarani, jurnalis AINews TV yang berada di lokasi. Selamat sore Saif, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses evakuasi masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan petugas terkait? Ya, Kevin, untuk proses evakuasi 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di Tol Pandaan KM 77-200 ini masih terus berlangsung hingga pukul 18.38. 2 kendaraan masih berada di lokasi dengan kondisi yang rusak parah. Bus pariwisata mengalami kerusakan di bagian bodi depan sebelah kiri dan hingga bagian tengah. Tim penyelamat gabungan masih terus melakukan evakuasi dan melihat apakah ada masih korban ataupun potongan-potongan tubuh yang ada di bus ini, Kevin.
korban atau penumpang yang berada di dalam bus tersebut ya. Baik, Saif bisa mendengar suara saya? Baik, Saif, bisa Anda pastikan di sana kalau melihat visual yang Anda tampilkan saat ini, apakah memang sudah tidak ada para penumpang ataupun juga korban luka-luka yang tertinggal di sana saat ini? Dari yang bisa saya lihat di lapangan bahwa seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit, korban meninggal maupun korban luka-luka. Saat ini petugas masih melakukan evakuasi terhadap bus Tirto Agung ini, agar bisa untuk keluar dari jalur tol Pandaan KM 77 200 ini. Baik, Saif, kalau Anda melihat di lokasi, apa ada kesulitan yang dialami petugas di sana untuk bisa melakukan proses evakuasi dari dua kendaraan ini? Nah, kalau dari saya pantau di lapangan, ini mungkin sedang melakukan pembenahan kepada roda ban agar bisa melaju keluar dari tol Pandaan Malang ini. Begitu, Kevin. Baik, Sahih Fajarani, kami akan terus memantau bagaimana update terkini dari sana. Terima kasih Anda telah menyampaikan informasi dan tetap jaga keselamatan di sana, Saif. Sementara banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga dan 13 jembatan gantung rusak usai diterjang arus deras sungai. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terparah menerjang 2 desa, yakni Desa Cenrana dan Desa Matirobaji di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Sejumlah rumah warga rusak parah, bahkan tembok salah satu sekolah ambruk akibat diterjang derasnya arus air luapan Sungai Walanae. Selain itu, 13 jembatan gantung yang menghubungkan antar kecamatan maupun desa dan dusun putus, sehingga warga terpaksa harus melintas ke jalan alternatif yang lebih jauh. Ada sekitar 300 kakak yang terdampak, dan memang beberapa fasilitas juga ikut rusak seperti sekolah, masjid, bangunan penguatan tebing, dan kerugian masyarakat itu cukup banyak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang sempat mengungsi di sejumlah posko pengungsian pun kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena genangan air telah surut. Kini pihak BPBD Maros akan berkoordinasi dengan Polres Maros dan Kodim untuk proses pembersihan sisa material banjir bandang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami artis Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila jumlah hartanya tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Pertimbangannya seperti apa? Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya.
kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu. Sebelumnya kasus korupsi komoditas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhazer menyebutkan ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepelitan PT Sritek. Meski demikian, Wamenakar belum menyebutkan siapa oknum tangan setan tersebut. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Saya Kevin Pakan, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses peletan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhazer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepilitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenakar saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex. Meski demikian, Wamenakar enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenakar juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses peletan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah. Yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan.